berbahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, kami berempat akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual percakapan coaching dengan alur Tirta. Dalam menjalankan CGP ini, kami dibimbing oleh Bapak Mas Ripan, SPD MPD selaku fasilitator dengan pengajar praktik Bapak Triyono dan Ibu Tri Andayani. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas B kelompok 2. Saya Setia Antara dari SMA Negeri 1 Boyolali sebagai coach. Saya Janan Witanto dari SD Negeri 1 Kemiri sebagai kuci. Saya Sri Fatmawati dari SD Negeri 1 Babatan sebagai observer 1. Saya Triwiani dari SDN 1 Dembangan sebagai observer 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Assalamualaikum, Bu. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Sehat. Hari ini kita ada praktek coaching ya Pak? Iya benar Bu, hari ini saya memang ada jadwal coaching dengan Pak Janan nanti sebagai coachingnya. Ya. Iya. Sebelum coaching, saya akan bertanya-tanya dulu tentang kegiatan coaching ini kepada Bapak. Iya, Oke. monggo Bu silakan. Ya, untuk yang pertama adalah rubrik penilaian apa yang sudah Bapak gunakan dalam percakapan coaching ini Pak? Iya begini Bu, dalam kesempatan coaching ini kami ingin menggunakan penilaian sesuai dengan alur Tirta, di mana pada rubrik itu terdapat menentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Begitu Bu. Iya, terima kasih. Untuk yang kedua adalah kira-kira itu kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Dalam kesempatan ini, untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ya. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi yang mana yang akan dispesifikasikan oleh Bapak? Pada percakapan coaching ini khususnya saya mengambil spesifikasi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Gitu. Lalu indikator ketercapaian apa yang sudah Bapak persiapkan? Nah, dalam hal ini saya ingin menggunakan kata kunci, Bu. Menggunakan kata kunci yang disebutkan coaching untuk menggali atau menemukan pertanyaan berbobot yang ingin kami sampaikan ke coaching gitu. Terima kasih Bapak. Selamat Bapak mempraktekkan ya. Oke, terima kasih Bu. Yang akan kami perhatikan, saya memanggil dulu Pak Janan selaku coachingnya. Terima kasih Pak. Oke. Pak Janan, selamat siang. Selamat siang Pak Antara. Oh iya, ini seperti kesepakatan kemarin. Iya, Saya diminta Pak Janan untuk sedikit memberikan coaching tentang permasalahan yang dihadapi Pak Janan. iya Pak, benar Pak. Iya, saya melihat kemarin Pak Janan itu sering gelisah, murung, itu ada apa? Begini Pak, ini saya baru galau. Oh, baru galau. Iya, Apa masalahnya serius banget Pak? saya punya masalah di kelas Pak. Oh iya, mungkin bisa cerita dulu Pak. Begini Pak, Bapak tahu kan murid saya yang namanya Mario, Oh iya, yang Mario ya. yang tempo hari Bapak hukum itu. Oh iya, yang agak tinggi kemarin ya. Iya, Gitu. saat itu kan terlambat datang ke sekolah. Iya, Pak Antara hukum keliling lapangan itu, iya, gara-gara naik lompat pagar itu. iya, Jadi permasalahannya seperti ini Pak. iya. Murid saya namanya Mario itu, Hmm, awalnya kan dia anak yang rajin, iya, yang penuh semangat, iya. energi, nilainya pun juga bagus Pak. Iya, iya, iya. Ya tidak pernah dia nilai di bawah KKN, Oke. pasti di atas KKN. Iya, Bahasa Inggrisnya juga oke, matematikanya juga oke. iya, Tapi semenjak kejadian sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu Pak, iya. ibunya meninggal dunia. Sudah 6 bulan ya. Sekitar 6 bulan yang lalu, Sekitar 6 bulan ibunya yang meninggal lalu. dunia. Sejak kejadian itu anaknya menjadi anak yang pemurung. Oh gitu.
menjadi anak yang pemalas. Ya. Dan prestasi belajarnya pun juga menurun. Dan yang saya menjadi keprihatinan saya, anaknya itu sekarang menjadi anak yang nakal. Oh gitu. Iya, sering jahil pada temannya, mengganggu temannya. Oh, Itu yang menjadi keprihatinan saya. Oh iya. Oke. Jadi kayaknya masalahnya serius banget ya Pak Janan ya. Kalau menurut saya serius Pak, Iya. dan harus segera mendapat solusi ini Pak. Oke Pak Janan. Jadi untuk coaching hari ini, pertemuan hari ini, Pak Janan ingin punya tujuan utama apa dalam coaching hari ini? Iya Pak, tujuan utama saya yaitu menyelesaikan masalah Mario Pak. Saya ingin Mario kembali lagi menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang bertanggung jawab. Oh iya. Terus Pak Janan, melihat cerita dari Pak Janan tadi ya, Iya Pak. sementara yang sudah Bapak Janan lakukan apa untuk mengatasi masalah ini? Saya pernah Pak sekali itu home visit Pak, datang ke rumahnya Mario. Oh, visi. Iya Pak. Saat itu yang menemui siapa Pak Janan? Saat itu neneknya. Oh nenek. Jadi sejak ibunya meninggal, Mhm. bapaknya kan kerja di swasta Pak dan Oke. lumayan punya kedudukan. Iya. Jadi sering keluar kota. Iya. Jadi sekarang sepenuhnya itu yang apa? Hariannya neneknya. Berarti Pak Janan baru konversi saja Pak? Iya, baru home visit saja. Oh iya, gitu. Oke, sementara langkah yang Bapak lakukan ini, kalau dalam skala 1 sampai 10, Iya. tingkat kesuksesan itu ya, Pak Janan pada posisi angka berapa di tingkat kesuksesan Kalau- menangani masalah Mario ini? Iya Pak, kalau di skala itu kalau menurut saya baru 6, Oh, baru 6. baru 6. Oh, gitu. Jadi belum maksimal. Oh, masih belum perlu maksimal. tidak lanjut Iya, lagi. iya, iya. Gitu. Terus Pak Janan ingin meningkatkan ke taraf poin berapa Pak untuk menangani masalah Mario ini? Sebagai seorang guru, saya tidak mau setengah-setengah Pak. Wah. Jadi harus maksimal 10. Oh, 10. Iya, karena tujuan utama saya adalah mendidik dan mengantarkan anak didik saya ke gerbang kesuksesan. Oh iya, sip. Nah, jadi ke tingkat sempurna ya Pak ya? Iya. Iya. Tadi kalau saya menurut cerita Pak Janan, pada awalnya itu si Mario ini ya, Iya, si anaknya itu aktif gitu ya. Aktif, kemudian dia anak yang pintar, anak yang cerdas, begitu. Nah, mungkin Bapak pernah melakukan pendekatan dengan Mario ini apa belum? Kalau dengan Mario saya pernah Pak, Oh iya, tapi hasilnya juga belum maksimal. wah belum maksimal. Mungkin saya ingin mengetahui apakah Mario awalnya yang membuat rajin itu kenapa Pak? Dulunya rajin itu mungkin ada indikasi dia dapat support dari mana gitu. Saat itu Mario itu sering mendapat perhatian penuh dari ibunya. Oh gitu ya. Jadi Setelah itu Bapak sebelum ibunya meninggal, Mm-mm. kan ibunya punya sakit Pak. Iya, Jadi sebelum ibunya meninggal kan sangat perhatian, iya, sangat perhatian. Misalnya bimbingan belajar juga diantar, iya. PR juga sering dicek, komunikasi dengan guru juga sangat intensif. Jadi Itu. sangat baik sekali Pak. Iya. Mungkin Pak Janan punya ide siapa yang mampu bisa menggantikan peran ibunya di rumah bagi si Mario ini. Ya, untuk mengganti peran ibunya yang pasti sangat sulit ya Pak. Iya. Tapi Mario kan punya orang tua, masih punya bapak. Iya. Jadi saya berharap bapaknya juga ikut andil untuk lebih perhatian lagi kepada Mario. Jadi jangan sepenuhnya diberikan kepada neneknya. Oh gitu. Jadi Iya Pak. bapaknya yang ikut andil ya. Iya, Pak. Iya gitu. Kemudian saya ingin tahu Pak, Bapak mungkin yang tahu mendalam tentang siapa Mario. Mario. Iya. Mungkin Pak Janan punya strategi khusus nggak untuk apa? Untuk si anak Mario ini. Kalau Untuk menangani strategi, iya Pak. si anak Mario ini. Kalau strategi yang akan saya terapkan ya Pak ya. Iya. Untuk tindak lanjutnya itu yang pasti, yang pertama saya akan mencoba menghubungi orang tuanya. Dalam hal ini bapaknya, Iya. ayahnya, supaya nanti ada komunikasi antara ayah dan Iya. guru. Yang kedua, saya mencoba ingin memberikan bimbingan khusus pada Mario karena dia sudah ketinggalan pelajaran. Hari ini kan prestasinya semakin menurun. Dan yang ketiga, saya mencoba dengan teman sejawat Pak. Siapa tahu kalau dia dekat dengan temannya, dibimbing temannya, akan lebih bersemangat lagi. Bagaimanapun juga Mario itu berbakat. Oh begitu. Ya, Iya. selain dia dulu rajin dalam hal akademik,
dia juga berbakat dalam renang. Iya. Jadi sementara rencana aksi dari Bapak itu ada berapa? Tiga? Ada tiga. Ada tiga tadi Iya. ya. Nah, sekarang kalau tadi Bapak ingin menggunakan tutor sebaya, Iya. nah sekarang saya ingin tahu apakah teman-teman Mario itu setelah ibunya meninggal itu ada perbedaan sikapnya dengan Mario? Sebenarnya kalau perbedaan sikap tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi mungkin dari dalam diri Mario dia kurang percaya diri. Oh, gitu. Jadi akan lebih berpengaruh ke emosional. Gitu. Jadi mungkin apa yang Bapak Mario lakukan, saran apa yang diberikan ke teman-temannya Mario ini, Pak, biar bisa mendongkrak motivasi support dari Mario ini, Pak? Yang akan saya lakukan kepada teman-teman Mario, saya ingin teman-temannya itu selalu datang, menghibur, Iya. mengajak bermain, yang pasti mengajak belajar. Iya. Pak. Ya, jadi pulang sekolah membuat kerja kelompok. Iya. Rencana saya juga seperti itu. Saya akan membuat kelompok. Jadi nanti setelah pulang sekolah Iya. ada kegiatan, Pak. Jadi Mario juga terhibur, dia juga memiliki seperti milik keluarga, Pak. Oh iya. Terus kalau dulu juga pertanyaan tadi Bapak Janan mengatakan bahwa Mario itu anak yang aktif di kelas, Pak. Iya. Nah sekarang pengaruh gurunya, Pak, di pembelajaran, apakah sikap dari Bapak Ibu guru di kelas itu juga membedakan setelah ibunya meninggal terhadap Mario ini, Pak? Kalau sikap Bapak Ibu guru saya rasa tidak ada perbedaan. Bahkan saya dan teman-teman guru itu lebih lebih perhatian dengan Mario. Tapi bagaimanapun juga porsi belajar di rumah dan di sekolah kan banyak di rumah, Pak. Oh gitu. Keterlibatan guru dan orang tua lebih banyak orang tua. Oh, gitu. Jadi Ya. saya ingin bertemu orang tua Mario dengan harapan ada perhatian khusus dari ayah Mario. Jadi ayah Mario tidak Iya. serta-merta sibuk bekerja saja. Iya. Jadi juga memperhatikan belajar Mario. Oh iya gitu. Jadi peran guru, peran orang tua juga sangat penting. Sangat-sangat penting, Pak. Oke. Terus begini, Pak. Mengenai setelah ibunya meninggal, Iya, Pak. apakah ada ini, Pak, dari segi ekonomi juga mengalami perubahan sehingga membuat si Mario ini rendah diri gitu, Pak? Iya. Untuk dari segi ekonomi saya rasa tidak ada pengaruh, Pak. Tidak begitu signifikan. Iya. Yang pasti perhatian dan kasih sayang. Oh iya. Dia mungkin saat itu full kasih sayang dengan orang tua. Oh, gitu. Untuk keadaan sekarang, ayahnya sering keluar kota, neneknya pun juga sudah tua. Oh, Jadi gitu. porsi Ya, kasih ya, ya. sayangnya juga berbeda. Oke, berarti sepertinya dari cerita Pak Janan itu, Iya. masalahnya pada motivasi diri. Motivasi diri, Pak. Benar. Motivasi dari Mario, dia perlu pendekatan, Iya, perlu ya gitu. Nah sekarang saya ingin tahu dari rencana tadi yang Bapak Janan laksanakan tadi, Iya. kira-kira hambatan apa yang Pak Janan mungkin hadapi untuk menjalankan aksi tadi, Pak? Kalau hambatan yang pasti dari orang tua. Dari orang tua. Orang Tuanya bagaimana, Pak Janan? Orang Apakah- tuanya itu lebih sibuk dengan pekerjaannya. Oh begitu. Iya. Iya. Jadi saya harus membangun kedekatan, harus membangun komunikasi antara guru, wali kelas dan orang tua. Oh begitu. Iya. Jadi Iya. supaya ada timbal balik Mm-mm. bekerja. Kalau menurut saya, Pak, ya, Mm-mm. bekerja silakan, tapi anak juga harus diperhatikan. Oh iya. Ya, supaya anak lebih memiliki keluarga, Oh iya. memiliki semangat kembali. Oh iya. Terus tadi kan juga Janan orangnya aktif ya. Iya. Yang Mario tadi orangnya aktif. Apakah ada hambatan pergaulan dengan teman-teman tutor sebaya ya Pak Janan? Kalau Mengenai Mario itu pergaulan Hmm. saat ini Nah, yang pasti berbeda dengan zaman dahulu. iya. Saat itu dia begitu antusias, begitu bersemangat. Sekarang itu anaknya dijauhi temannya karena akhir-akhir ini jahil, Oh sering menggoda temannya, sering merusak buku. Iya. Jadi seperti teman-temannya itu enggan untuk bersama dengan Mario. Oh iya. Jalia tadi sekarang berubah Iya. menjadi. Iya. Untuk khusus Jalia ini Pak, Hmm. mungkin Pak Janan punya solusi yang lebih kreatif gitu untuk ini si Mario ini. Kalau untuk masalah itu, Hmm. saya mempunyai rencana Hmm. untuk mengembangkan kreativitas anak juga ya, Pak. Tapi Iya. untuk keseluruhan. Jadi Iya. tidak serta-merta untuk satu anak. Untuk anak itu Jadi sendiri biar secara keseluruhan. tidak ketara gitu ya Pak ya. Kebetulan SD kita kan SD Adiwiyata.
Oh iya. Jadi saya ingin membuat sebuah program itu 3R Pak, reuse, reduce, recycle, tentang pemanfaatan barang bekas, dan si Mario akan saya jadikan ketuanya Pak, untuk pemanfaatan barang bekas tersebut. Semoga dengan memberi tanggung jawab nanti anak itu akan kembali lagi menjadi anak yang semangat, merasa diperhatikan lah. Oke, saya kira ternyata Pak Janan juga punya rencana yang sip untuk menyelesaikan masalah si Mario ini ya. Terima kasih Pak. Pak Janan, dari sekian rencana tadi, prioritas mana yang didahulukan menurut Pak Janan untuk menghadapi Mario ini? Yang pasti prioritas saya yang pertama harus memberi perhatian, mengembalikan kembali semangat anak. Setelah itu mengembalikan lagi semangat belajar anak. Oh gitu. Iya. Kalau semangat belajarnya nanti kembali lagi, otomatis kan nanti prestasinya juga akan meningkat kembali. Jadi ke prioritas memberikan semangat ya Pak? Memberikan semangat, meningkatkan rasa percaya diri anak. Oh begitu. Iya. Bagus Pak itu Pak. Saya kira kalau semuanya dari dalam dirinya bagus, saya kira semuanya juga akan bagus. Yang penting si anak ini termotivasi dulu. Iya Pak. Oke. Saya begini Pak Janan. Iya. Mungkin untuk menyelesaikan Mario ini itu lebih baik menurut saya loh ya, itu dengan kolaborasi. Mungkin Pak Janan mengajak teman siapa yang bisa untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah si Mario ini. Kalau untuk kolaborasi, rencana saya yang pertama kali saya akan mengajak Pak Antara sebagai sesepuh di SD ini Pak. Wah, terima kasih Pak. Yang kedua, kalau diizinkan saya juga akan mengajak Pak Triyono Pak sebagai guru. Oh gitu. Jadi ada pendekatan spiritualnya juga. Iya. Rencana kedepannya seperti itu. Iya. Selain pendekatan dengan orang tua, juga saya akan melakukan pendekatan dengan anak. Oh gitu. Iya. Jadi nanti untuk kolaborasi khusus dengan mengajak Pak Triyono ya. Pak Triyono dan Pak Antara. Oh, Pak. Rencananya seperti itu. Saya membantu Pak. Iya. Terus Pak Janan. Nah, kalau saya menyarankan Pak Janan mungkin jangka waktunya, tenggat waktunya kapan untuk merealisasikan rencana Pak Janan yang sungguh baik ini? Kalau saya secepatnya, lebih cepat lebih baik. Oh iya. Kira-kira kapan Pak ini Pak? Mungkin besok Pak. Besok. Ya, kebetulan besok jam 10 kan saya tidak jajan. Iya. Jadi kalau ada waktu antara Pak Antara dan Pak Triyono jam 10 saya mau melakukan aksi untuk bertemu dengan orang tua Mario. Iya, terus itu Pak, jangka waktu itu katanya tadi mau home visit juga ke orang tua. Kira-kira kapan mau home visit Pak ini Pak? Saya kira pendekatan ke orang tua juga lebih penting itu. Karena waktunya itu lebih lama dengan orang tua gitu. Ya, ini saya juga sudah mencoba menghubungi orang tua Mario. Jadi nanti begitu saya ada jawaban, saya akan segera melakukan aksi. Oh iya, seminggu kira-kira ada berapa? Semoga lusa sudah realisasi. Karena nanti kalau visit saya diajak Pak. Pasti diajak. Oh iya, terima kasih. Saya biar tahu kondisi sesungguhnya tentang keluarga Mario. Karena saya juga ingin tertarik juga. Nanti kalau saya ada masalah tertentu, saya bisa mengambil dari pelajaran ini Pak Janan gitu. Karena nanti Pak Antara dan Pak Triyono juga menjadi pertimbangan saya. Oh iya. Jadi panjenengan berdua nanti ikut saya. Oke. Bagus sekali Pak Janan. Nah sekarang Pak Janan, kita kan setelah coaching dengan saya ini, Pak, sekarang ini dirasakan Pak Janan gimana? Sudah cukup belum? Yang pasti ini saya bisa tersenyum lega ya Pak. Nah, setidaknya sudah punya solusi. Apa yang saya pikirkan itu sudah sudah bisa saya curhatkan ke Pak. Iya. Jadi yang jelas Pak Janan punya 4 solusi ya. Iya, sudah ada solusi untuk masalah ini. Iya. Oke. Saya akan lebih senang sekali mendengar cerita Pak Janan tentang Mario. Iya Pak. Mungkin kita bisa mengagendakan lagi pertemuan yang akan datang. Kira-kira berapa minggu Pak atau berapa hari? Saya ingin dengar cerita-cerita dari Pak Janan setelah melakukan aksi nyata dengan Mario ini. Mungkin minggu depan ya Pak ya. Minggu depan. Setelah nanti visit dengan orang tua, setelah nanti bertemu dengan orang tua Mario, mungkin minggu depan kita akan bahas tentang. Oke, saya tunggu cerita baik dari Pak Janan. Iya Pak. Tentang Mario. Semoga Mario sudah ada perubahan. Minta doanya ya Pak. Iya. Oke. Tapi rasanya besok kita ngomongnya tidak ada di sini ya Pak. Iya. Kita di kantin atau di mana? Oh gitu. Iya. Biar ada minuman segar. Iya Pak. Lama kita nggak main bersama. Iya. Oke. Saya kira cukup Pak Janan, cukup. Ini saya juga ada kegiatan. Oke. Mau 2 set ini nanti tenis di lapangan belakang.
Oke, siap. Terima kasih. Nanti saya temani Pak. Siap. Pak. Semoga pertemuan kali Nih, ini terima bisa kasih, Pak. mencerahkan Pak Janan, bisa mempunyai ide segar untuk menyelesaikan masalah Mario. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ya. Mari Pak. Ya, semoga sukses menghadapi Mario ini Pak. Ya. Baik Bapak, setelah saya melihat praktik coaching tadi antara Bapak Antara dengan Bapak Janan, saya ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan coaching tadi. Ya, monggo silakan Bu. Baik Bapak, untuk yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian dapat terwujud? Oke, begini Bu. Dalam melaksanakan percakapan coaching tadi dengan Pak Janan, saya merasa indikator ketercapaian saya dapat terwujud, di mana saya menilai bahwa percakapan tadi saya sudah melaksanakan semua alur delta dengan baik. Kemudian selain itu saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Janan untuk menyelesaikan masalah. Jadi Pak Janan bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya itu. Begitu Bu. Ya, kalau saya lihat Bapak sudah melakukan kompetensi inti pada coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu. Sehingga Bapak tidak kesulitan menemukan kata-kata kunci. Oke. Sehingga coaching bisa menggali pertanyaan selain itu. Iya, terima kasih Bu. Ya, kemudian Bapak, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bapak? Oh ya Bu, terus terang saja Bu, saya itu sering hilang fokus. Jadi saya kompetensi kedepannya yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Bu. Ya. Nah, kemampuan mendengarkan aktif itu kan sangat saya perlukan karena saya sering kehilangan fokus gitu. Ya. Jadi kalau saya bisa mendengarkan secara aktif, saya bisa menemukan kata-kata kunci yang bisa menggiring ke coaching untuk menemukan solusinya. Begitu Bu. Baik Bapak, saya kira cukup sekian, cukup itu saja yang saya tanyakan dari kegiatan coaching ini. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya, saya juga terima kasih Putri sudah diberikan refleksi terhadap saya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Ya.